Yang ada dalam sekolah SMP Negeri 7 Kusan Hilir. Baik, adalah kita masuk ke dalam materinya. Nah, pada kurikulum SMP Negeri 7 Kusan Hilir ini diadakan untuk mewujudkan visi sekolah dengan mengakomodasi potensi yang ada. Dan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Jadi anak-anak visi sekolah ini sangat berarti ya. Tanpa ada visi kita tidak akan dapat bergerak. Karena apa yang di sekolah adalah semua yang tercermin dari visi sekolah tersebut. Kemudian untuk memelihara dan mengembangkan budaya daerah. Budaya daerah yang ada di SMP Negeri 7 Kusan Hilir ini terutama adalah budaya masyarakat Banjar dan masyarakat Bugis karena mayoritas di sini adalah masyarakat Bugis. Kemudian menguasai iptek yang dilandasi iman dan takwa. Sejauh apapun yang kita cari, ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus selalu melandasinya dengan keimanan dan ketakwaan supaya tidak terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan antara rohani dan jasmaninya. Iptek adalah kerja jasmani, tapi rohaninya adalah iman dan takwa. Nah, kemudian dengan berwawasan lingkungan, kita tidak bisa meninggalkan basic kita, wawasan lingkungan yang ada di sekitar kita, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat yang ada di sini. Serta ramah bagi semua peserta didik atau education for all. Hal ini mengacu pada visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian pada pembelajaran kurikulum SMP Negeri 7 Kusan Hilir ini menggunakan atau memakai keterampilan pada abad 21 dengan istilah 4C. Apa 4C ini? Yaitu communication atau komunikasi. Komunikasi antar sesama, komunikasi antar guru, komunikasi dengan orang tua. Kemudian collaboration atau kolaborasi. Nah, kita dapat mengkoordinir atau dapat menyelarasikan, menggabungkan apa yang ada dalam sekitar kita. Bekerja sama. Kemudian yang ketiga, critical thinking atau problem solving. Itu berpikir kritis. Nah, selain kita komunikasi, kita juga membiasakan untuk dapat terampil dalam berpikir kritis. Untuk apa? Berpikir kritisnya kita berpikir supaya bagaimana hal ini dapat terjadi. Nah, seperti itu. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, Ibu lanjutkan ya. Jadi critical thinking, berpikir kritis untuk menghadapi semua hal, menghadapi masalah, menghadapi pelajaran. Kemudian problem solving, kita juga harus terampil dalam memecahkan satu masalah. Jadi sebagai siswa SMP 7, guru akan selalu membimbing, akan mengajak anak-anak untuk menjadi seorang yang dapat memecahkan masalah sendiri maupun masalah orang lain.
Kemudian yang selanjutnya adalah creativity dan inovasi. Kreativitas dari seseorang itu tergantung dari bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menggunakan pikiran kita untuk mengembangkan yang jelek ya, hal-hal yang negatif. Di sini kreatif untuk maju, kreatif untuk menjadi orang yang cerdas. Dan inovasi itu menemukan hal-hal yang baru, yang mungkin kurang atau yang di sini belum ada. Nah, itu kita diminta untuk terampil dalam inovasinya. Kemudian, nah selain kurikulum SMP 7 ini mengutamakan 4C, itu kita juga menggunakan PPK atau penguatan pendidikan karakter untuk menyelaraskan kegiatan tersebut atau keterampilan tersebut. Karakter apa dari 5 karakter itu? Ada 5 karakter yang ada dalam kurikulum, yaitu religiositas atau keagamaan atau sikap budi pekerti yang luhur, sopan santun, dan adab kepada siapa saja. Kemudian nasionalisme sebagai warga negara. Kemudian kemandirian sebagai siswa dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan tanggung jawab. Kemudian gotong royong untuk menyelesaikan masalah dan integritas. Kemudian di sini Ibu juga mengungkapkan kembali yang kemarin sudah sempat Ibu sampaikan, yaitu tentang gerakan literasi sekolah. Karena ini bagian dari, memang inilah isi dari bagian dari kurikulum. Jadi gerakan literasi ini itu akan selalu kita pakai, kita gunakan dalam setiap belajar. Tidak hanya sekedar membaca dan menulis ya anak-anak ya. Gerakan literasi ini kita dengan keterampilan berpikir menggunakan berbagai sumber. Jadi membaca menggunakan buku, menulis menggunakan buku. Tapi di sini dikembangkan lagi membaca dengan keterampilan berpikir menggunakan sumber media cetak. Media cetak seperti koran, seperti majalah dan lain-lain. Kemudian visual yang dapat kita lihat melalui YouTube, melalui Instagram dan sebagainya. Dan digital yang lainnya, dan auditori atau dengan media suara. Kemudian, nah pada kurikulum 2013 ini mengetengahkan atau karena kita sudah memasuki ke abad 21, ini kita menggunakan pembelajaran higher order of thinking skill atau HOTS. Pembelajaran yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Karena kita sebelumnya hanya untuk menulis, membaca, mendengarkan gitu. Tapi untuk saat ini kita diminta untuk lebih lagi dari itu, di atasnya itu, yaitu setelah kita mendengarkan dan membaca, kita dengan keterampilan HOTS ini apa yang kita baca, apa yang kita lihat, kita harus berpikir, melatih kemampuan berpikir kritis dalam mengamati sesuatu. Dan berpikir logis. Logis itu sesuai dengan logika. Cara berpikir dimasukkan ke dalam rasional atau ini masuk akal tidak. Bagaimana kita mencermati sesuatu hal dengan logika. Jadi supaya pikiran kita ini tumbuh. Kemudian selanjutnya reflektif. Reflektif ini kita sebuah kepekaan untuk menghadapi. Misalnya ada kondisi yang kita tidak terduga misalnya. Kita reflektif ini kita akan selalu refleks dalam otomatis kita akan langsung ya begitu apa yang kita baca kita langsung punya
reaksi. Nah, itu. Kemudian metakognitif, ini sesuatu yang lebih atau, keterampilan berpikirnya setelah melalui yang logis, kemudian berpikir kritis, kita akan bisa menemukan metakognitif ini bisa menghasilkan sesuatu dari sebelumnya. Nah, di sini yang dianggap sebagai keterampilan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, inilah tujuan utama atau tujuan yang akan dicapai dari kurikulum SMP dan pada abad 21 ini. Sehingga anak-anak dan peserta didik yang belajar ini dapat bersaing dalam kancah dunia. Tidak hanya di dunia lokal aja, tapi dunia nasional dan dunia internasional yang penuh dengan tantangan. Kemudian pada kurikulum 2013 ini kita mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual, sikap rohani kita dengan sosial, ya harus seimbang antara rohani atau batiniah kita dengan sosial, dan sosial itu yang berhubungan dengan orang lain. Kemudian mengembangkan sikap rasa ingin tahu. Jadi tidak boleh cuek, rasa ingin tahu ini selalu penasaran. Ini kenapa, itu kenapa. Misalnya ada kondisi banjir, ingin tahunya, oh ini kenapa ya, kok bisa? Nah, seperti itu. Kemudian kreativitas dan kerjasama dengan menggunakan kemampuan intelektual, pengetahuan kita, intelektual berdasarkan yang kita ketahui dari keilmuan, kemudian dan psikomotorik dari tindakan kita. Nah, pada kurikulum kita, kurikulum 2013 ini terdapat struktur kurikulum terbagi menjadi 4. Ya, anak-anak ya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kompetensi inti atau KI1 yang dinamakan KI1. Untuk kompetensi inti sikap spiritual. KI1 ini akan selalu menjadi peran utama dalam pembelajaran, dalam kompetensi pembelajaran. Kemudian yang kedua kompetensi inti 2 atau KI2 yaitu sikap sosial. Sikap sosial, bagaimana kita bersikap dalam belajar, dalam melaksanakan tugas, dalam beraktivitas. Kemudian kompetensi inti ketiga atau KI3 yaitu pengetahuan. Nah, ini yang sudah masuk ke dalam lingkup kelas kita. Lingkup kelas, begitu kita mendapatkan pembelajaran, kita akan ada penilaian, ada pengetahuan, ada penjelasan dari guru karena kita untuk mendapatkan keilmuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian kompetensi yang keempat atau KI4 adalah keterampilan. Keterampilan ini biasa kita lakukan setelah apa yang disampaikan guru, setelah yang disampaikan pemateri, kita ada latihan, ada tugas. Nah, di sini bagaimana kita terampil dalam mengerjakannya. Kita terampil dalam mencari jawaban-jawaban yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian sebenarnya ini di word-nya. Nah, ini ya. Kemudian pada keterangan selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti di sini terjabar. Yang pertama sikap spiritual. Apa isinya? Isinya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi isi dari spiritual kita adalah ajaran-ajaran agama yang
yang kita dapatkan dan kita dapat mempraktekkan dalam setiap kegiatan belajaran kita. Dan untuk dapat dirasuk atau dijadikan sebagai benteng untuk kita dapat belajar. Kemudian sikap sosial. Sikap sosial diantaranya untuk menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, dan percaya diri, peduli, bertanggung jawab. Sikap-sikap ini kita akan nilai ya. Nah, dalam setiap belajar, guru akan menilai bagaimana anak-anak ini bersikap jujur. Jujur apa? Jujur mengerjakan. Jujur dalam daftar hadir dan semuanya. Kemudian disiplin. Disiplin tentang ketepatan dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian santun. Santun dalam berbicara, kita hormati dan sama teman. Kemudian percaya diri. Percaya diri selama belajar, selama mengerjakan tugas itu sangat diperlukan. Jadi tidak takut untuk mendapatkan misalnya takut salah. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Karena kita harus punya percaya diri bahwa jawaban saya atau pekerjaan saya adalah hasil saya sendiri. Itu harus percaya diri. Kemudian peduli. Peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan. Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Berarti bertanggung jawab ini dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kalau tidak dilaksanakan berarti itu kebalikannya ya, tidak bertanggung jawab. Kemudian pengetahuan. Yang sikap kompetensi ketiganya, pengetahuan memahami menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif dengan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, berarti pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Kemudian teknologi, ilmu pengetahuan, teknologi baik dari alam atau dari elektronik atau media elektronik dan sains. Kemudian pengetahuan rasa ingin tahu tentang seni. Seni itu berarti macam-macam. Ada kegiatan kesenian ya. Kesenian itu banyak sekali. Tentang seni rupa, seni lukis, seni karya, kemudian seni tari, seni suara, dan budaya karya. Kemudian IPA atau ilmu pengetahuan alam, pelajaran ilmu pengetahuan sosial dipilihkan atau dikelompokkan dari pusat, dari Dinas Pendidikan pusat. Kemudian kelompok B ini dari pusat dan kerjasama dengan lokal dari daerah. Seni budaya, kelompok B ya, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan prakarya. Untuk K13 ini prakarya atau informatika. Untuk muatannya di sebelah ya, untuk muatannya ini kalian bisa melihat ya, untuk agama dalam seminggu 3 jam. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Agamanya 3 jam. Pendidikan Pancasila 3 jam. Bahasa Indonesia 6 jam. Kemudian matematika 5 jam dalam seminggu. IPA 5 jam. IPS 4 jam. Bahasa Inggris 4 jam. Nah, kemudian untuk seni budaya 3 jam. Pendidikan jasmani 2 jam ya? 4 jam ya, Pak? 3 jam. Oh ya. Pendidikan jasmani 3 jam. Ya, maaf nih. Kemudian prakarya 2 jam. Jadi sangat padat ya dalam 1 minggu anak-anak melaksanakan pembelajaran. Nah, ini ada muatan lokal atau jenis muatan lokal atau kegiatan yang bisa dilaksanakan selain pembelajaran yang tadi, itu dengan keterampilan bahasa.
bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di sini ada apa, pembelajaran bahasa Indonesia secara keterampilannya, bahasa Inggris keterampilan berbicaranya, keterampilan supaya untuk meningkatkan keagamaan kita. Kemudian Sains IPA. Sains IPA ini untuk mempersiapkan ada olimpiade-olimpiade pada setiap tahunnya. Kemudian olahraga biasanya digunakan untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi O2SN. Ya, kemudian nah, pada SMP 7 Kuliahan Hilir kita melaksanakan juga pengembangan diri. Pengembangan diri yang dilaksanakan setiap tahun ya, hampir setiap tahun ini kita mengadakan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama. Peringatan Hari Besar Nasional. Ada beberapa peringatan Hari Besar Nasional dan Agama. Nah, ini kita selalu laksanakan. Kemudian latihan dasar kepemimpinan biasanya di sini adalah Paskib ya. Paskibraka. Supaya anak-anak ini mempunyai rasa nasionalisme terhadap bangsa. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang di sini ada beberapa hal, nanti ada keterangan lainnya. Kemudian di sini ada BK atau bimbingan konseling. Pengembangan diri bimbingan konseling yang dilaksanakan. Kemudian Jumat sehat atau bersih. Setiap hari Jumat kita melaksanakan kegiatan untuk Jumat bersih. Semua siswa jam 4. Latih organisasi. Banyak ya tujuannya untuk menjadi seorang yang peduli, menjadi orang yang terampil dan mandiri. Untuk ya. Ya. Nah, ini untuk kegiatan yang lain ekstra pilihan ya. Kalau tadi pramuka itu ekstra wajib. Ini ekstra pilihan kita ada PMR ya dulu, PMR. Kemudian ada olahraga, di antaranya bulu tangkis, basket, voli ya kita. Karena di sini akan merujuk atau akan mempersiapkan untuk kegiatan O2SN dan Popda. Kemudian ada kegiatan seni budaya, berebana, kemudian seni baca Al-Quran, dan kegiatan kebahasaan berupa English Club. Itu dilaksanakan setiap hari Selasa. Kemudian ada kegiatan bimbingan prestasi. Nah, ini diadakan secara tidak rutin karena dalam setiap tahun misalnya untuk menghadapi OSN, kemudian Olimpiade, Sains ini bersifat insidental atau bersifat waktunya ditentukan. Nah, kemudian mengapa kita diperlukan bimbingan konseling? Karena banyak dalam belajar kita ini selalu menemui masalah. Nah, di sini di sekolah kita menyediakan layanan untuk pengembangan kehidupan pribadi. Apa di situ? Isinya bimbingan tentang memahami, menilai, dan mengembangkan potensi kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai karakter pribadi. Kemudian ada pengembangan kehidupan sosial. Apa di sini? Layanannya adalah memahami dan menilai kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sekolah. Di sini sangat diperlukan. Yang sering terjadi di sekolah kita, kalau tidak ada bimbingan kehidupan sosialnya, akhirnya terjadi perkelahian karena kita tidak ada penjelasan bagaimana kita bergaul dengan teman,
bagaimana kita bergaul dengan yang ada di sekolah. Nah, kemudian bimbingan tentang pengembangan kemampuan belajar. Banyak anak-anak yang mendapat kesulitan dalam belajar. Yang ada yang mendapat nilai bagus, tapi ada juga yang nilainya rendah terus atau tidak paham dengan suatu pelajaran. Nah, di sini perlu ada layanan bimbingan dari guru. Nanti anak-anak bisa mengadakan konsultasi dengan guru yang bersangkutan untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimana belajar saya supaya baik, misalnya kan gitu. Kemudian pengembangan karir. Pengembangan karir di sini juga dibimbing ya. Kalau anak-anak ini punya kemampuan di bidang tertentu, di sini akan diarahkan atau dibimbing untuk dapat menentukan sebuah pilihan yang terbaik, menentukan sebuah tujuan belajar yang lebih prospek atau yang lebih menjanjikan. Nah, apa fungsinya layan bimbingan konseling anak-anak ya? Fungsinya sangat baik, sangat diperlukan karena apa? Di sini untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungan. Ini. Jadi kita tidak boleh menjadi seorang individual. Individual ini kita menjadi orang yang egois. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pencegahan. Pencegahan ini untuk membantu siswa atau peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan diri. Masalah-masalah itu supaya dapat dicegah dengan ada bimbingan, konseling. Mungkin anak-anak menghadapi masalah di sekolah, menghadapi masalah di jalan, menghadapi masalah di rumah. Nah, ini harus sedikit dipantau. Jadi bagus diadakan pencegahan ya setiap. Kemudian pengentasan. Pengentasan ini fungsinya untuk membantu peserta didik yang mengatasi masalah. Ini biasanya peserta didik yang sudah mendapatkan masalah duluan ya. Kita membantu sekuat tenaga bagaimana masalah yang dihadapi anak ini bisa terselesaikan. Kemudian pemeliharaan dan pengembangan fungsinya adalah untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki. Potensi yang positif yang dapat dikembangkan sampai di masa yang akan datang. Nah, berikutnya kurikulum SMP Negeri 7 Besar Hilir ini adalah melakukan penilaian hasil belajar. Setelah kita melalui proses pembelajaran, kita ada beberapa penilaian ya. Penilaian yang pertama penilaian harian atau PH dilaksanakan setiap akhir KD atau satu bab atau satu topik pembelajaran. Itu biasanya diadakan penilaian harian atau ulangan harian. Kemudian yang kedua, penilaian tengah semester atau PTS itu dilaksanakan setiap triwulan atau 3 bulan setelah kita belajar, kita akan dievaluasi penilaian bagaimana kita sudah mendapatkan materi selama 3 bulan. Nah, kemudian pada akhir dari semester kita akan mendapatkan penilaian akhir semester 1 dan semester 2 ya. Semester 1 atau semester ganjil dilaksanakan pada akhir semester. Kemudian semester selama 6 bulan. Setelah 6 bulan kita akan pas atau penilaian akhir semester. Kemudian yang keempatnya penilaian akhir tahun. Ini biasanya disebut kenaikan kelas atau UKK ya. Setelah kita 1 tahun melaksanakan pembelajaran, evaluasi melalui hasil harian, hasil tengah semester, dan hasil pas, kita akan ditentukan melalui penilaian akhir tahun. Apakah anak ini layak untuk dinaikkan atau tidak, layak untuk naik kelas atau tidak. Nah, itu. Setelah
tahap yang terakhirnya ya setelah belajar kita. Nah, di sini dalam penilaian kurikulum 2013 ya Nana ya, ini ada 3 hal yang dinilai, ada 3 hal yang dinilai, yaitu yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap yang pertama observasi dari guru pelajaran. Dari guru pelajaran. Guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua observasi dari wali kelas dan guru. BK selama 1 semester. Sama 1 semester ya di sini. Nah, kemudian penilaian antar teman dan penilaian diri. Yang kedua, penilaian pengetahuan itu hasil dari ulangan-ulangan yang dikerjakan, yang dilaksanakan berupa tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis yang biasanya kita bagikan soal, kemudian mengerjakan. Kalau tes lisan biasanya kita melalui tugas-tugas yang sifatnya praktek. Kemudian penugasan ini ada yang harus dikerjakan secara membutuhkan waktu di rumah dan di luar sekolah. Kemudian penilaian keterampilan itu berupa praktek, produk itu hasil ya suatu yang dihasilkan. Kemudian proyek berarti ada pengerjaan, proses proyek yang mengerjakan. Kemudian portofolio ini ada laporan-laporan atau ada tulisan portofolio ya berupa tulisan-tulisan. Kemudian, nah selanjutnya di sini yang terakhir adalah penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada SMP Negeri 7 Kesan Hilir. Ini anak-anak juga harus tahu bagaimana atau seberapa KKM yang dimiliki karena kita harus hati-hati ya. Jangan sampai salah-salah. Nah, di sini pendidikan agama dimengerti KKM-nya 70. Jadi kalau belajar jangan sampai di bawah 70 nilainya. Kemudian PKN 70 minimal nilai. Kemudian bahasa Indonesia juga 70. Matematika minimal 65 untuk nilai ulangan, nilai belajar. IPA 70. Kemudian IPS 70 untuk kelas 7, 8, 9. Bahasa Inggris untuk kelas 7 65 KKM-nya. Kelas 8 70, kelas 9 70. Seni budaya 70, KKM-nya 70, 70, 70. Penjas 75 ya, Pak? 70. Oh, nggih. Ya. Penjas di sini ada penurunan yaitu 70, 70, 70 nilainya. Jadi anak-anak hati-hati dan konsentrasi untuk melaksanakan pelajaran. Prakarya 70 juga. Kemudian bahasa Indonesia 70 untuk kelompok mulok ya. Ya tadi kelompok A dan kelompok B, ini kelompok mulok. Ya, ini juga sama 70 semua. Nah, demikian anak-anak materi kurikulum yang Ibu sampaikan. Dan anak-anak lebih mengetahui dan lebih memahami mendalam apa yang ada di SMP 7, apa yang dipelajari di SMP 7, materi-materi yang akan dilaksanakan selama di SMP Negeri 7 Kesan Hilir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto tadi. Kegiatan pribadi.
Pembelajarannya kan. Ya, untuk selanjutnya nanti ini ada pemateri dari Bapak Sahrir. Ini harap kiranya tadi untuk yang materi tadi itu disiapkan. Ya, disiapkan lagi buku tulisnya, sesuaikan materinya terus. Nanti pada saat terakhir baru dikirim berupa foto untuk yang rangkuman atau resumen tadi. Boleh, silakan istirahat dulu selama 2 menit, nanti kita lanjut lagi. Ini bagi yang jaringan lelet atau ada gangguan, boleh keluar dulu, nanti masuk lagi. Biasa karena ya jaringan kita di sini memang susah. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat di WA grup yang sudah disiapkan kemarin. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Apa yang kurang jelas? Kegiatan pembahasan beribadah. Muatan lokal. Muatan lokal, pembiasaan beribadah. Berarti kayak misalnya sudah. Yang ini kan BPG. BPG itu berarti apa? Iya. Oh, inilah. Bukan pelajaran yang ini yang iya, Pengenalan kurikulum. Berarti yang pengenalan muatan lokal ini lah, berarti ini agama satu lah. Yang ini langsung 2 kayak ini. aja. Mana? Ini. Maksudnya tuh kan ini kan kayak yang belajar. Ini nih muatan lokalnya. Belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran aja bukan belajar agama ya. Iya, ini nih. Iya, kemudian yang ini kan anak-anak yang tiap hari sholat dulu Pak membiasakan beribadah itu, dan anak-anak juga membiasakan ibadah di rumah itu yang maksudnya yang himbauan dia. Iya. Ini aja dijelaskan lah. Ini aja lah. Gak usah dipakai sini. Oh, ya. Rezeki aja dulu. Ini kah? Hah? Kayak khutbah aja. Masuk kah? Pakai masker lah. Masuk kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pembelajaran, wabil khusus adalah pembelajaran
pengenalan matan lokal ataupun pembacaan Al-Quran. Nah, di sini Bapak sampaikan untuk anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu jangan lupa setiap pekerjaan, setiap apa yang dilakukan, itu jangan lupa dimulai dengan baca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mengharap kepada Allah setiap kegiatan apapun yang kita lakukan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah mengenai pendidikan Al-Quran atau baca tulis Al-Quran. Nah, Bapak harapkan untuk anak-anakku sekalian, di dalam kita mengenal baca Al-Quran, itu minimal kita mengetahui huruf-huruf di dalam Al-Quran yang betul-betul kita pahami, yang betul-betul kita hafal, dan bahkan di dalam penyebutan daripada huruf satu persatu ataupun dikenal dengan huruf hijaiyah, itu benar-benar kita mengetahuinya, bahwa seperti a, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, a, go, pa, ko, kap, lam, alif, hamjaya. Nah, itu adalah hitungannya satu persatu daripada huruf. Akan tetapi apabila sudah bersambung daripada huruf, itu cara pembelajaran ataupun cara pembelajaran ataupun untuk kita lebih mengetahui daripada bacaan Al-Quran ini, itu adalah kita bisa lebih paham daripada huruf-huruf tersebut. Makanya baca tulis Al-Quran, bisa membaca ataupun bisa menulis daripada Al-Quran. Bagaimana kita caranya bisa lebih cepat untuk membaca, lebih cepat untuk memahami? Makanya setiap materi-materi yang diberikan, itu walaupun tidak disuruh untuk menulis, maka kita persiapkan buku kita untuk menulis. Supaya apa? Supaya kita dipermudah. Nah, adapun di dalam pendidikan Al-Quran ini, itu seperti tugas-tugasnya adalah mengetahui hukum-hukum daripada pembacaan Al-Quran tersebut. Karena di dalam setiap huruf, di dalam setiap yang tertulis di sana itu adalah mempunyai hukum-hukum masing-masing. Nah, contohnya seperti ikhfa. Nah, ikhfa ini adalah mempunyai huruf ada 15. Nah, itu huruf ikhfa. Apabila ada huruf ikhfa yang 15 ini, nun mati ataupun tak bertemu, maka hukumnya adalah ikhfa. Nah, ikhfa ini bagaimana kita cara membacanya itu adalah dengan samar. Nah, di sini Bapak berikan contoh 1, 2 ataupun 3 seperti anfusakum, anfusakum. Itu ada nun mati bertemu tak. Nah, itu cara membunyikan daripada kalimat tersebut, maka kita samarkan. Nah, di dalam ilmu tajwid seperti itu dijelaskan bahwa setiap huruf yang dijelaskan mengenai ikhfa berkenaan dengan hukum-hukum yang huruf yang tertulis itu ada yang 15 seperti huruf to, zo. Nah, itu dan lain sebagainya, itu apabila ada bertemu dengan hukum seperti itu, maka itu adalah berhukumkan adalah daripada ikhfa. Nah, adapun seperti huruf izhar. Huruf izhar ini itu mempunyai ada 6. Mulai daripada a, go, ha, dan lain sebagainya. Bapak berikan salah satu contoh daripada yang berhukumkan izhar. Apabila ada tanwin ataupun nun mati
bertemu dengan huruf yang 6, contoh kullun amana, itu cara pembacanya adalah jelas. Kullun amana, artinya di situ ada bertemu tanwin dengan huruf alif, sedangkan huruf alif ini adalah salah satu daripada huruf izhar. Izhar itu artinya apa? Nampak, jelas, dan terang. Adapun contoh yang lain, misalnya Bapak berikan contoh hadidin amana, hadidin amana, itu ada tanwin bertemu dengan alif. Nah itu juga salah satu adalah berhukumkan daripada hukum izhar. Adapun hukum seperti hukum biguna, itu huruf-huruf biguna itu ada 4. Ya, ma, na, wa. Apabila huruf idgham biguna ini bertemu dengan tanwin ataupun nun mati, maka itu adalah berhukumkan daripada hukum idgham bigun. Nah, contoh. Nah, misalnya yauma idzin wajibah, yauma idzin wajibah. Nah, di situ ada tanwin dengan bertemu huruf wa, sedangkan huruf wa ini adalah salah satunya daripada huruf idgham bigunna. Nah, karena idgham ini itu terbagi 2. Ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Kalau idgham biguna itu berhurufkan 4 yang sudah Bapak jelaskan tadi. Na, wa, ya. Nah, itu pokoknya itu hurufnya ada 4. Nah, adapun huruf idgham bilaguna itu ada 2, lam dengan ro. Contoh idgham bilaguna. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, artinya di situ bertemu tanwin dengan la. Adapun yang bertemu dengan ro, mir rabbihim, di situ ada nun mati dengan bertemu dengan ro. Nah, itu nun mati. Nah, itu adalah kunci daripada mengetahui kita daripada hukum-hukum daripada bacaan Al-Quran ini. Itu apabila ada nun mati ataupun tanwin, baik tanwin atas, tanwin bawah, ataupun tanwin domah, bertemu dengan huruf-huruf yang berhukumkan seperti itu, maka hukumnya masuk di dalam hukum yang tersebut itu. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Nah, adapun untuk kegiatan-kegiatan tujuannya adalah bagaimana kita membekali adalah dengan sikap pengetahuan dan ketentuan yang diperlukan. Misalnya yang kita perlukan di dalam kita melaksanakan pembelajaran, buku ataupun pulpen itu sudah dipersiapkan di depan kita. Nah, jangan dikeluarkan semua. Nah, misalnya kita pembelajarannya hari ini adalah baca tulis Al-Quran. Maka yang dikeluarkan di atas meja ataupun yang tempat kita perlukan, itu saja yang kita sediakan. Jangan belajarnya pendidikan Al-Quran. Yang disediakan di depannya apa? Masuk matematika, masuk bahasa Inggris, masuk agama, itu cuma satu yang kita supaya kita fokus. Nah, bagaimana kita, karena ilmu ini adalah apabila kita mendengarkan tanpa kita ulang-ulangi lagi di rumah, maka itu tidak bisa. Perumpamaan ilmu ini itu seperti kita mempunyai pisau ataupun parang. Semakin sering kita asah, maka semakin tajam. Seperti itulah ilmu. Nah, makanya
ilmu ini adalah untuk bekal kita nanti, baik bekal kita di dunia, terlebih-lebih bekal kita di akhirat. Nah, bekal kita di akhirat seperti apa? Apa yang kita bawa. Maka karena kita bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah itu menjadi bekal kita. Dan yang kedua, seperti diberikan tugas untuk menulis, misalnya salah satu contoh misalnya kita diberikan tugas oleh guru untuk menulis daripada apa yang telah ditetapkan ataupun di dalam pendidikan Al-Quran ataupun membaca Al-Quran untuk kelas 7. Nah, ya misalnya salah satu contoh. Nah, tuliskan surah Al-A'la dari 1 sampai 19. Maka kita itu harus betul-betul memperhatikan. Adapun kita cara penulisannya itu diperhatikan betul-betul hurufnya. Jangan asal-asalan kita menulis daripada huruf Al-Quran. Nah lah, apabila di dalam Al-Quran ini satu saja titiknya ketinggalan, maka arti sudah menyalahi daripada apa yang telah ditentukan. Nah, seperti misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, yang menciptakan kita ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kesehatan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita bisa menulis daripada ayat-ayat Al-Qur'an ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kegiatan, setiap yang telah kita lakukan itu apabila tidak ada campur tangannya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa la haula wala quwata illa billahi alil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Cukuplah penyerahan kita kepada Allah, cukuplah apa yang telah kita lakukan, akan tetapi kita jangan lupa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu menyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kamu, niscaya kamu akan ditambah nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kegembiraan, nikmat kebahagiaan. Tapi sebaliknya, apabila kita sepelekan, apabila kita tidak mensyukuri, misalnya kita belajar masalah pendidikan Al-Quran, tidak kita syukuri kesempatan yang Allah berikan, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Karena apa? Ilmu ini apabila sudah kita pelajari, tidak mungkin kita ulang lagi. Apalagi di dalam pembacaan Al-Quran, misalnya dari halaman 1 sampai halaman 15, tidak mungkin besoknya kembali lagi ke situ, besoknya kembali lagi ke sini, besoknya kembali lagi ke situ, tidak mungkin. Akan tetapi dibantu dengan mutalaah ataupun dibantu dengan di rumah. Nah, untuk seperti itu adalah juga dianjurkan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 7 itu untuk betul-betul menghafal daripada ayat-ayat Al-Quran, terutama adalah huruf hijaiyah. Nah, itu sebelum Bapak tutup daripada pertemuan kita kali ini, Bapak himbau kepada anak-anakku sekalian, janganlah engkau selalu bosan dengan belajar. Artinya disitulah tempat kita untuk menggali ilmu selagi masih kita muda. Nah, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Usikum binafsi bitaqwallah warida walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran
pendidikan Al-Quran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan segala kegiatan dan aktivitas kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minkum. Itu aja lah. Apalagi agama lagi. Mana? Itu ini lain penjelasannya pulang. Lain kerja malam ini. Itu aja ke satu, serah aja. Oh. Pengajak. Anak ceramah 3 jam kah? Ya Pak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan membaca daripada ayat-ayat Al-Quran, sehingga pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, di dalam pendidikan agama Islam itu yang perlu kita perhatikan, seperti kita mau melaksanakan sholat, yang pertama, badan kita harus bersih daripada pakaian dan najis. Itu syarat-syaratnya untuk kita melaksanakan sholat ataupun menghadap kepada Allah. Untuk persiapan masuk di dalam melaksanakan sholat. Dan juga apabila kita sudah selesai itu, anggaplah misalnya muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, muadzin habis mengumandangkan azan selesai, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat qobliyah dua-dua, ataupun bisa juga langsung 4, bisa juga dua-dua. Nah, sesudah nanti daripada itu baru kita melaksanakan sholat. Nah, itu adapun untuk pelaksanaan sholat, maka kita tidak boleh mendahului daripada imam. Nah, tidak boleh kita mendahului daripada imam. Apabila imam takbir, maka kita adalah bersegeralah untuk mengangkat takbir kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jamaah as-sholatul jamaah afdalu min sholatin faj'an sab'ina wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu adalah 27 kali lipat daripada sholat
sendirian. Oleh sebab itu, nah, untuk pelaksanaan sholat berjamaah seperti itu, maka kita harus mengikuti daripada imam, jangan kita mundur daripada imam. Nah, karena kita berjamaah di dalam satu kelompok ataupun di dalam satu tempat, maka itu yang memimpin adalah imam. Apabila sudah selesai semua, nah habis itu misalnya melaksanakan iqomah. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, sesudah itu kita membaca doa, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Bacaan habis azan, doanya dengan iqomah itu tidak sama. Nah, kalau habis azan, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Sudah paham? Itu ikuti gerakan daripada imam. Sesudah itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu jangan langsung loncat. Nah, kita berzikir, kita mengikuti daripada apa yang dipimpin oleh imam. Karena apa? Orang yang tidak berzikir itu adalah bagaikan ada nasinya, ada ikannya, tidak ada sayurnya, tidak ada garamnya. Nah, itu artinya tidak enak. Ikuti apa